Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya yakin dan percaya kita bertemu di ibadah online. Pagi hari ini itu bukan karena suatu kebetulan, bukan karena kuat gagah kita, melainkan karena berkat, anugerah, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk kita setiap jemaat Tuhan mengucap syukur masing-masing dari kita. Saya berikan waktu 1 menit dari kita untuk berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan baru ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ya Tuhan rindu untuk menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ingin menolak segala roh-roh intervensi yang ingin mengacaukan ibadah kami pada hari ini. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan dan nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Anggur Baru. Kudus.
Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap bersuka cita karena anggur baru sudah tercurah bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan lagu ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
baik buat Tuhan. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia jemaat. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan Dia, karena Dia ada di tempat ini. Dia ingin melawati kita semua. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabaya syara rabaya rarararara rabaya syara rarararara. Di biar rabaya syara rarararara. Iya rabaya rararabaya rabaya rarararara rabaya syara rararara. Naikkan pengucapan syukurmu, naikkan pujian penyembahanmu. Oh haleluya. Iya rabaya syara rarararara rabaya rabaya rarararara rabaya iya Bapa Bapa ya rabaya syara rarararara. Iya rabaya syara rabaya rarararara rabaya rabaya rarararara. Iya rabaya rabaya syara rarararara. Iya rabaya rabaya rarararara. Oh haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak disembah Bapa. Haleluya, haleluya. Iya rabaya iya rabaya 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 rarararara. Iya rabaya rabaya rarararara rabaya syara rabaya rarara. Iya rabaya rabaya rarararara rabaya rarara. Oh haleluya. Kau hadir di tempat ini, Kau melawati setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia hadir di tempat ini.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya hanya padamu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorak yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita membaca Mazmur 42 ayat 2 sampai 6,
Maka Mazmur ini menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh sang pemazmur pada saat dia mengalami kesesakan, tertekan, gundah gulana, diejek oleh orang-orang dan bertanya, "Di mana Allahmu?" Sampai air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Adakah di antara saudara yang pada saat pandemi ini mengalami hal yang sama seperti pemazmur ini? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh sang pemazmur ini. Ada 3 hal yang dilakukan oleh pemazmur tadi. Hal yang pertama, seperti yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 4. Hal yang kedua, seperti yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 5. Dan hal yang ketiga, seperti yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 6. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur seperti yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 4 yang berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Pemazmur menggambarkan dirinya sebagai seekor rusa. Sedangkan Tuhan digambarkan dengan sungai yang berair. Di mana dia berkata kepada Tuhan, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang kepada Allah?" Rusa membutuhkan air dengan 2 alasan. Alasan pertama, air itu digunakan untuk minum. Tapi alasan yang kedua, sungai yang berair adalah tempat perlindungan bagi rusa. Jadi kalau rusa dikejar binatang buas, misalnya singa, maka dia akan mencari sungai yang berair untuk tempat perlindungan. Dia akan membenamkan dirinya ke dalam sungai yang berair. Sementara singa yang sampai di tepi sungai itu tidak menemukan sang rusa, tetapi dapat mencium bau rusa dan mengikuti aliran air ke hilir. Singa terus mengejar bau tadi sampai ke hilir, jauh dari tempat rusa tadi membenamkan dirinya. Sang rusa keluar dalam keadaan selamat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga kita memerlukan Tuhan. Hari-hari ini kita memerlukan Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang tertekan. Banyak yang gelisah. Banyak orang yang gundah gulana. Air mata menjadi makanannya siang dan malam. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya memerlukan Tuhan Yesus. Bukan yang lain-lain. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Kita memerlukan air hidup. Artinya, kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita mengatasi persoalan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang akan kita terima pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan mengalir keluar, memancar kepada orang lain dengan pesan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara saudara yang bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saat ini juga saudara akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam bahasa Yunani disebutkan Parakletos, artinya penolong. Akan menolong saudara hidup sebagai orang percaya. Roh Kudus akan menolong saudara mengatasi segala persoalan yang saudara hadapi. Roh Kudus juga akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Kita memerlukan perlindungan Tuhan Yesus. Mazmur 91 mengatakan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Perlindungan terhadap kedahsyatan malam, terror in the night, yaitu penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, perang. Perlindungan terhadap jerat penangkap burung, yaitu jebakan-jebakan yang ditaruh oleh musuh di depan kita. Perlindungan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini adalah panah api dari si jahat. Perlindungan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Perlindungan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini adalah pandemi COVID-19. Saya mengajak saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91. Karena kita percaya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya, maka terjadilah seperti yang kita katakan. Kau perlindunganku, kaulah harapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku tahu, aku percaya. Aku percaya, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Yesus, aku percaya, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi, dalam keadaan gundah gulana yang dilakukan oleh pemazmur tadi adalah memuji Tuhan dan mengucap syukur. Dia memerintahkan jiwanya untuk bisa memuji Allah dan mengucap syukur dalam segala perkara, termasuk dalam keadaan gundah gulana. Saya termasuk hamba Tuhan yang perlu dipaksa oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Saya berulang kali menolak panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Akhirnya Tuhan membuat saya tidak berdaya. Ketika pekerjaan saya dihancurkan, semua harta milik saya habis dan masih ditambah hutang. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku.
saya memasuki satu pelayanan yang baru dengan tidak membawa modal apa-apa. Kecuali saya bisa bernyanyi dan bermain gitar. Pada awal pelayanan, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat buat saya. Kadang-kadang saya berpikir untuk meninggalkan pelayanan ini. Hingga pada suatu hari, ketika saya sudah tidak tahan lagi, saya sudah berada di puncak pergumulan saya. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Ketika mendengar itu, saya menangis. Saya ingat di sebelah saya ada gitar. Saya ambil gitar itu dan mulai memainkannya. Ternyata Tuhan memberikan nyanyian baru kepada saya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dulu tempo lagu ini seperti ini, saudara. Saya menyanyikan sambil menangis. Ini merupakan titik balik dalam pelayanan saya. Kalau pada waktu itu saya menolak untuk mengucap syukur, saya yakin tidak ada healing worship online malam ini. Saya mengingatkan saudara agar memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan, enak maupun tidak enak. Ini yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena itu, ada kuasa dalam puji-pujian. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Hal yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur seperti yang terdapat dalam Mazmur 42 ayat 6 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pada saat kita tertekan dan gelisah, di situ kita harus berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti suka mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya kita setuju dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Enak maupun tidak enak.
Jadi salah satu ciri orang yang berharap kepada Tuhan adalah suka mengucap syukur kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Di dalam pandemi ini, kita memerlukan kekuatan baru untuk menghadapi hal-hal yang serba membingungkan. Sehingga membuat kita panik, ketakutan, khawatir, bahkan putus asa. Dengan kekuatan baru itu, kita berlari dan tidak menjadi lesu. Dan berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajaib harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajaib harap kau Tuhan. Ajaib harap kau Tuhan. Ajaib harap kau Tuhan. Sesuai yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, yang berarti kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita dalam perjalanan hidup ini. Sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam bermacam-macam masalah. Kita boleh jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sesuai yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Jika kita berharap kepada Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita untuk melepaskan kita dari maut dengan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, bersiap-siap memasuki masa resesi ekonomi. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang secara finansial terganggu. Banyak orang akan menjadi miskin. Tetapi janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita pada masa kelaparan, pada masa resesi ekonomi ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur? Mungkin ada yang secara fisiknya sakit. Mungkin ada secara mental atau jiwa lagi sakit. Mungkin keadaan saudara sekarang ketakutan, kebingungan, khawatir, putus asa, depresi. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin ada di antara saudara yang hubungan dalam keluarga lagi sakit. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak lagi sakit. Atau mungkin secara finansial lagi sakit. Jika saudara mengalami hal-hal seperti itu, maka yang pertama, saya mau katakan pada saudara, saudara memerlukan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan semua ini. Saudara harus mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saudara perlu adanya pertobatan. Saudara harus bertobat dengan berkata, saya memerlukan Engkau ya Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam keadaan yang tidak baik itu, saudara harus memerintahkan jiwa saudara supaya bisa memuji Tuhan dan mengucap syukur. Dan yang ketiga, saudara berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, saudara harus percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya, mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan saudara. Kita berdoa, kita berdoa. Kita berseru pada Tuhan Yesus. Minta pertolongan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Mungkin paranoid Tuhan. Oh ya Tuhan, kasihani. Terus berseru pada Tuhan Yesus. Berseru pada Tuhan Yesus. Minta tolong. Tolong ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Katakan bersama-sama. Oh rala-bala-bala-bala-bala. Oh rala-bala-bala. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Mujizat masih ada. Kalau tidak ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi di rumah saudara-saudara semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menghadap Tuhan dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita berdiri dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah sertai. Kami percaya semua umat-Mu mengalami berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah akan nama-Mu. Segala sesuatu yang dipersiapkan anak-anak-Mu, apa yang mereka sudah persembahkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dengan sukacita di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan urapan dan kuasa Roh Kudus turun menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan menyertai hidupmu senantiasa. Segala berkat-berkat jasmani, berkat rohani dari kerajaan sorga, berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah online minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.